Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balance, kembali lagi bersama saya Nurminani Muhammad. Jika pada video sebelumnya saya membahas tentang fenomenologi, maka pada video kali ini saya akan membahas mengenai etnometodologi. Jika teman-teman ingin mengetahui apa itu etnometodologi, simak video ini sampai selesai ya. Jadi teman-teman, yang pertama di sini saya akan membahas tentang pengertian dari etnometodologi. Etnometodologi adalah suatu pendekatan dalam sosiologi yang berfokus pada pemahaman tentang cara orang membuat makna dalam interaksi sehari-hari. Metode ini diperkenalkan oleh Harold Garfinkel pada tahun 1967. Etnometodologi menekankan pada analisis praktik sehari-hari, tindakan dan cara orang menggunakan aturan tak tertulis untuk menciptakan makna dalam interaksi sosial. Untuk melakukan penelitian menggunakan metode etnometodologi, peneliti biasanya terlibat dalam pengamatan langsung dan analisis interaksi sosial di dalam konteks tertentu. Berikut adalah langkah-langkah umum yang dapat diambil dalam penelitian metode etnometodologi. 1. Pemilihan konteks penelitian. Tentukan konteks atau situasi sosial tertentu di mana interaksi akan diamati. Misalnya, penelitian dapat dilakukan di tempat kerja, keluarga, sekolah, atau tempat-tempat lain di mana interaksi sosial terjadi. 2. Pengamatan langsung. Observasi langsung terhadap interaksi sosial adalah kunci dalam etnometodologi. Peneliti terlibat secara langsung dalam situasi yang diamati tanpa mengubah atau mempengaruhi partisipan. 3. Analisis transkripsi. Hasil pengamatan tersebut kemudian dianalisis secara rinci. Ini melibatkan transkrip percakapan, gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan semua aspek interaksi yang relevan. 4. Penentuan aturan tertulis dan tak tertulis. Ini maksudnya identifikasi aturan atau norma-norma yang diterapkan oleh partisipan dalam interaksi tersebut. Ini mencakup aturan-aturan yang tidak selalu disadari oleh partisipan, tetapi membentuk dasar dari tindakan mereka. 5. Pemahaman makna. Fokuskan pada pemahaman makna di balik tindakan dan kata-kata yang diamati. Bagaimana partisipan memberikan makna kepada situasi tertentu dan bagaimana mereka menginterpretasikan tentang orang lain. 6. Penulisan laporan penelitian. Sajikan temuan penelitian dalam bentuk laporan yang menyajikan hasil pengamatan, analisis aturan, dan pemahaman makna yang ditemukan selama penelitian. 7. Penelitian etnometodologi seringkali melibatkan pendekatan kualitatif, dan penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana makna sosial dibangun dan diinterpretasikan dalam kehidupan sehari-hari. 8. Refleksi terus-menerus. Etnometodologi menekankan refleksi terus-menerus terhadap data dan analisis. Peneliti perlu secara aktif mempertanyakan interpretasi mereka, memeriksa kembali data dan menggali lebih dalam untuk memahami lapisan-lapisan makna yang mungkin tersembunyi. 9. Partisipasi aktif. Terlibat secara aktif dalam kegiatan sehari-hari partisipan membantu peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks sosial dan makna yang diberikan oleh partisipan kepada tindakan mereka. 10. Generalisasi terbatas. Etnometodologi cenderung menghasilkan temuan yang sangat spesifik terkait dengan konteks dan situasi tertentu. Oleh karena itu, generalisasi dari temuan seringkali terbatas pada konsep spesifik di mana penelitian dilakukan. 11. Pertimbangan etika penelitian. Seperti halnya penelitian kualitatif lainnya, etika penelitian perlu dijaga dengan cermat.
Ini mencakup masalah privasi, keamanan, dan mengungkapkan informasi kepada partisipan. 12. Menggunakan teknik analisis kualitatif. Selain analisis transkripsi, peneliti dapat menggunakan teknik analisis kualitatif lainnya seperti coding tematik, analisis naratif, atau analisis fenomenologi untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam. 13. Ada kontribusi terhadap teori sosial. Meskipun etnometodologi bersifat deskriptif dan mendalam, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pemahaman tentang struktur sosial, interaksi, dan makna dalam masyarakat. Perlu diingatkan bahwa metode etnometodologi menekankan pada pemahaman mikrointeraksi dan konteks sosial spesifik. Oleh karena itu, penelitian ini seringkali menghasilkan temuan yang berharga untuk memahami dinamika sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, saya akan membahas tentang pemahaman, tujuan, dan ruang lingkup etnometodologi. Etnometodologi memiliki tujuan, prinsip, dan ruang lingkup yang khas. Berikut adalah pemahaman tentang tujuan, prinsip, dan ruang lingkup etnometodologi. Tujuan dari etnometodologi adalah memahami cara orang membuat makna dan menjalankan kehidupan sehari-hari mereka dalam interaksi sosial. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana aturan dan norma tak tertulis diinterpretasikan dan diaplikasikan oleh anggota masyarakat dalam situasi konkret. Prinsip etnometodologi. Prinsip etnometodologi melibatkan pendekatan deskriptif dan analitis terhadap tindakan sosial. Beberapa prinsip utama yaitu 1. Pentingnya refleksi terus-menerus. Ini maksudnya peneliti harus terus-menerus merenungkan dan merefleksikan interpretasi mereka terhadap data serta berusaha untuk mengungkapkan lapisan-lapisan makna yang mungkin tersembunyi. 2. Menghargai pengetahuan lokal. Etnometodologi menghargai pengetahuan dan makna yang dimiliki oleh anggota masyarakat dalam situasi sehari-hari mereka. 3. Analisis detail interaksi. Etnometodologi menekankan pada analisis rinci terhadap detail interaksi sosial, termasuk bahasa tubuh, cara berbicara, dan tindakan konkret. Ruang lingkup etnometodologi. Ruang lingkup etnometodologi melibatkan aplikasi metode ini dalam berbagai konteks sosial. Beberapa ruang lingkup etnometodologi meliputi konteks sosial yang beragam. Konteks sosial yang beragam ini etnometodologi dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial seperti tempat kerja, keluarga, institusi pendidikan, dan lain-lain. 2. Fokus pada mikrointeraksi. Etnometodologi lebih berkonsentrasi pada analisis mikrointeraksi daripada struktur sosial mikro. 3. Kontribusi pada pemahaman teori sosial. Penelitian etnometodologi dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang bagaimana aturan sosial dan makna dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari. Memperkaya teori-teori sosial yang ada. 4. Metode kualitatif. Etnometodologi umumnya menggunakan metode kualitatif, termasuk observasi langsung, analisis transkripsi, dan pendekatan deskriptif. Dengan menggali makna di balik tindakan sehari-hari, etnometodologi bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana individu dan kelompok menyusun realitas sosial mereka. Yang ketiga, saya akan membahas tentang teknik analisis data etnometodologi. Teknik analisis data etnometodologi melibatkan pengumpulan dan analisis data yang diperoleh dari observasi partisipatif, wawancara, atau rekaman lainnya yang menggambarkan tindakan sehari-hari orang dalam kehidupan mereka.
Teknik analisis data yang dapat digunakan dalam konteks etnometodologi yaitu transkripsi tindakan. Ini maksudnya pengumpulan data etnometodologi seringkali melibatkan transkripsi secara rinci dari rekaman percakapan atau aktivitas sehari-hari. Analisis dimulai dengan memahami bagaimana orang-orang menggunakan bahasa dan simbol dalam konteks tertentu. 2. Analisis konversasional. Fokus pada analisis percakapan dan interaksi sosial. Peneliti mencari pola dan aturan dalam cara orang berkomunikasi, termasuk bagaimana pertanyaan diajukan, jawaban diberikan, dan bagaimana pemahaman bersama dibangun. 3. Deteksi aturan tak tertulis. Etnometodologi menyoroti aturan tak tertulis atau norma yang mungkin tidak disadari oleh orang yang terlibat dalam suatu tindakan. Penelitian mencoba untuk mengungkapkan aturan-aturan ini melalui analisis kontekstual. 4. Analisis sekuensi. Mengidentifikasikan pola dan urutan tindakan dalam suatu aktivitas. Hal ini mencakup pemahaman tentang bagaimana suatu tindakan atau peristiwa membuka jalan untuk tindakan atau peristiwa berikutnya. 5. Penanda dan kategori analisis. Identifikasi penanda atau tanda-tanda tertentu yang digunakan oleh orang-orang untuk memberikan arti pada situasi tertentu. Ini melibatkan pengelompokan penanda dan mencari makna yang terkandung di dalamnya. 6. Analisis kontekstual. Menempatkan tindakan dan interaksi dalam konteks sosial yang lebih luas. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana struktur sosial dan norma mempengaruhi interpretasi dan tindakan individu. Baik, itulah sedikit penyampaian dari saya tentang etnometodologi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skordofu.